Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita eh, mencoba melanjutkan perkuliahan kita yang ketiga, dan pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi yaitu tentang jenis-jenis hak asasi manusia menurut beberapa undang-undang yang berhubungan dengan HAM dan berhubungan dengan pengadilan HAM. Sebelumnya kita sudah menyampaikan materi tentang pengertian HAM, dan hari ini kita akan menyampaikan jenis-jenis hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Di dalam undang-undang tersebut sebenarnya banyak sekali tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Namun ya, dalam pertemuan perkuliahan kita kali ini saya akan menyampaikan beberapa saja, di mana jenis-jenis hak asasi manusia ini sangat substansi, dapat kita rasakan dan sedang kita nikmati saat ini. Pertama adalah jenis-jenis hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan untuk hidup. Di Indonesia, hak untuk hidup itu sangat dilindungi, di mana seseorang diberikan kebebasan untuk hidup di mana saja, kemudian kapan saja, dan di Indonesia hak hidup ini adalah menjadi hak asasi yang paling utama. Oleh karena itu ya, di Indonesia ini hak untuk meminta penghentian penghidupan diri sendiri itu tidak dibenarkan. Makanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak untuk mengakhiri hidup yang disebut dengan eutanasia itu tidak dibenarkan. Jadi yang dilindungi itu justru hak hidup. Namun Indonesia ini ya sering dikritik oleh beberapa negara, selain melindungi hak hidup tetapi masih menerapkan hukuman mati. Ada yang berpandangan bahwa penerapan hukuman mati itu melanggar HAM karena salah satu hak asasi manusia yang paling utama dan yang paling penting menghilangkan hak hidup atau hak kemerdekaan untuk hidup. Sebenarnya ya, hukuman mati tersebut dapat dibenarkan dengan adanya perintah undang-undang terhadap seseorang yang di mana orang tersebut melakukan satu kejahatan. Nah, satu kejahatan itulah yang menjadi sebab seseorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman mati. Namun kejahatan itu pun tidak semua kejahatan, hanya beberapa kejahatan saja yang dapat dijatuhkan hukuman mati. Dan ada kriterianya. Yang berikutnya adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM tersebut menjunjung tinggi melindungi hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Artinya ya, yang dimaksud berkeluarga dan yang dimaksud dengan berkeluarga ini adalah adanya ikatan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, di mana hal tersebut akan menghasilkan satu keturunan. Oleh karena itu Indonesia tidak memberikan tempat dan ruang kepada kelompok-kelompok LGBT yang di mana berkeluarga sesama jenis antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Karena hak untuk berkeluarga itu hanya diberikan kepada orang di mana satu pihak laki-laki dan satu pihaknya adalah perempuan. Berikutnya adalah hak mengembangkan diri, memperoleh nama baik. Kemudian hak memperoleh keadilan, perlindungan hukum. Di mana seseorang disebutkan bahwa semua orang sama di depan hukum. Jadi tidak memandang dia itu sukunya apa, agamanya apa, dan warna kulitnya apa. Semua orang mempunyai hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Namun yang menjadi permasalahan dalam proses penegakan hukum sering sekali ditemui bahwa hukum tersebut
tidak memberikan keadilan yang seimbang dan sama terhadap para pihak yang berperkara. Makanya ada Gium yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini tumpul ke atas, tapi lebih tajam ke bawah. Mungkin ada benarnya terhadap beberapa perkara ya, namun kita tidak bisa mengeneralkan bahwa semuanya seperti itu. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa ada beberapa perkara ditemukan satu fakta bahwa hal tersebut justru tidak memberikan keadilan kepada masyarakat, khususnya terhadap masyarakat kecil. Namun ya, undang-undang mengatur bahwa keadilan itu adalah hak yang harus diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia. Berikutnya ada hak kebebasan pribadi berkomunikasi, hak atas rasa aman, keamanan. Nah, ini yang berkomunikasi ini sekarang lagi menjadi isu hangat ya, karena dengan adanya kemajuan teknologi informatika, seseorang dengan bebas, dengan mudah, dengan biaya murah dapat berkomunikasi di seluruh dunia. Sehingga terkadang komunikasi itu, kebebasan berkomunikasi itu berpikir, berkreasi, mengabaikan batasan-batasan, bahkan memasuki ranah-ranah privasi seseorang. Nanti kita akan lihat apakah hak jenis-jenis hak asasi ini bersifat absolut atau sifatnya berbatas. Berikutnya adalah hak atas kesejahteraan, pekerjaan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan anak. Ya, jadi semua jenis-jenis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Baik. Nah, di dalam materi sebelumnya kita cerita selalu tentang hak. Sekarang kita coba lihat kewajiban. Kewajiban asasi kita itu apa sebenarnya? Pertama, wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia. Nah, jadi ini di sini sudah mengisyaratkan bahwa hak asasi seseorang itu tidak bersifat absolut. Artinya apa? Ada kewajiban bagi orang tersebut bahwa ketika melaksanakan haknya tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Karena apa? Ada kewajiban kepada yang bersangkutan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di negara bersangkutan. Misalnya tadi ada jenis hak asasi manusia yang memberikan kebebasan berkomunikasi, berkreasi, berpikir, berpendapat. Tetapi ingat, silahkan Anda berpendapat sepuas Anda, semau Anda, sebebas Anda, tetapi ingat, ada kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Apabila pendapat tersebut ya merusak nama baik orang lain, merusak nama besar seseorang, mungkin keturunan, itu tidak dibenarkan oleh undang-undang kita. Yang berikutnya adalah wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Anda silahkan menegakkan, mempertahankan hak asasi Anda sendiri, tetapi Anda harus wajib menghormati hak asasi orang lain. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini kita lihat bagaimana pembatasannya ya. Pengurangan atau pembatasan hak asasi manusia, ya, ini bisa dilihat dalam pasal 5 ayat 1 komponen hak-hak sipil dan politik. Hak dan kebebasan orang lain dinyatakan melalui hukum ketertiban umum. Jadi hak dan kebebasan orang lain tersebut harus memperhatikan ataupun dibatasi dengan adanya hukum. Pertama, yang kedua harus memperhatikan ketertiban umum. Jangan sampai kebebasan tersebut dapat mengganggu, mengancam ketertiban umum, membuat satu pendapat provokasi, membuat satu statement yang menyentuh dengan sara, warna kulit, agama, dan sebagainya, itu mengganggu ketertiban umum yang menciptakan konflik horizontal antar masyarakat. Yang berikutnya adalah hak dan reputasi orang lain, keamanan nasional, ya. Keamanan publik melindungi hak-hak sipil. Baik.
Nah, tadi selain kita sebutkan beberapa tadi sudah kita sebutkan undang-undang perlindungan. Dalam aspek hukum ya kita lihat bahwa pengakuan dan jaminan pelindungan HAM di Indonesia itu didasarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Kalau berdasarkan konstitusi kita itu menjadi yang paling utama bahwa adanya regulasi yang melindungi mengatur undang-undang dasar mengatur tentang HAM yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihatlah itu dari pasal misalnya pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan seterusnya yang menyangkut dengan pelindungan terhadap hak asasi, pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua ya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Tadi sudah kita sebutkan ya beberapa jenis hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ada beberapa kejahatan yang di mana kejahatan tersebut akibatnya dapat menghilangkan berbagai hak asasi manusia dan undang-undang terkait lainnya, termasuk ya misalnya kalau dalam pidana itu hukum acara pidana itu adalah melindungi hak asasi seseorang, memberikan pembatasan kepada penegak hukum untuk melaksanakan kewenangannya supaya tidak berlaku sewenang-wenang sehingga merusak, menghapus, menghilangkan hak asasi si tersangka ataupun si terdakwa. Jadi walaupun tersangka dan terdakwa itu adalah seseorang yang diduga melakukan satu kejahatan, tetapi dia punya hak asasi harus dilindungi oleh negara. Makanya dibentuklah undang-undang untuk menertibkan supaya penegak hukum itu dalam melakukan penangkapan, dalam melakukan penggeledahan, dalam melakukan penyitaan, dalam melakukan penahanan, ya harus memperhatikan syarat daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Baik, jadi masih banyak undang-undang lainnya yang mengatur justru aturan tersebut sebenarnya melindungi hak asasi daripada warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita lihat ya konsep pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang. Tadi jenis-jenisnya sudah, sekarang kita undang-undangnya sudah kita ketahui. Sekarang kita lihat jenis-jenis daripada pelanggaran HAM menurut undang-undang yang ada ya. Ini kita ambil dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat penegak hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Nah, ini beberapa konsep ya yang disebutkan oleh undang-undang tentang HAM. Dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar-benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini salah satu ya, masih banyak pasal lain yang mengatur tentang konsep pelanggaran HAM. Kalau kita lihat daripada undang-undang pengadilan HAM, konsep pelanggar HAM itu hanya ada dua. Coba dilihat nanti pasal 1 redaksi lengkapnya seperti apa. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi pertama kejahatan genosida atau genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi dia hanya dua mengatur menyangkut dengan pelanggaran HAM berat. Sedangkan pelanggaran HAM yang lain itu dapat dilihat di berbagai undang-undang yang ada, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, di Indonesia walaupun ada undang-undang tentang pengadilan HAM yang mengatur dua delik kejahatan berat, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun yang hanya banyak perkara yang diadili hanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan kejahatan genosida mungkin belum ada ya sampai sekarang ini. Nah, kita lihat nih, setelah kita ketahui konsepnya, kita lihat jenis-jenisnya. Pertama, pelanggaran HAM berat ringan seperti penganiayaan, melakukan aksi kekerasan,
merusak nama baik dan kehormatan. Nggak boleh kita menghina suku tertentu, agama tertentu. Rasa tidak suka itu didasari oleh kebencian terhadap SARA. Ya. Yang berikutnya menghalangi seseorang dalam partisipasi politik dan sosial. Makanya di dalam hukum pidana ada tindak pidana pemilu. Tidak boleh orang secara sengaja menghalang-halangi, apalagi menghapus hak politik tertentu tanpa ada perintah undang-undang. Oke. Yang berikutnya adalah pelanggaran HAM berat, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap genosida. Nah, kita ambil contoh tadi adanya penganiayaan dan melakukan aksi kekerasan. Kita lihat bentuknya seperti apa. Misalnya kejahatan itu dalam kekerasan dalam lingkungan keluarga. Contohnya apa? Kekerasan kepada istri dan anak, kekerasan terhadap pembantu, kekerasan kepada orang tua, ataupun orang yang berada di bawah naungan keluarga tersebut. Termasuk bukan hanya istri, tetapi juga terhadap suami. Walaupun umumnya kekerasan dalam lingkungan keluarga itu menjadi korban sering adalah istri, tetapi ketentuan itu juga mengatur tentang posisi seorang suami. Nah, kemudian kekerasan dalam lingkungan kerja, ada pelecehan, ada jam kerja yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan kemudian sistem pengupahan. Tidak boleh ya si pemilik usaha, majikan misalnya, memberikan sistem upah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Makanya ada UMR dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah kekerasan dalam lingkungan masyarakat, main hakim sendiri. Perbuatan tercela lainnya. Ini ada satu perkara ya di Jakarta itu, ada seseorang yang masuk ke masjid, kemudian diteriakin bahwa yang bersangkutan adalah pencuri, kemudian dipukuli rame-rame oleh masyarakat setempat. Bukan hanya dipukuli, kemudian dibakar. Setelah ditangani oleh pihak kepolisian, ditemukan satu fakta bahwa yang bersangkutan bukanlah seorang pencuri. Padahal yang bersangkutan adalah teknisi yang diminta untuk memperbaiki mikrofon di dalam masjid tersebut. Nah, ini sudah mengorbankan orang lain tanpa mengetahui fakta kebenarannya seperti apa. Baik, ini bentuk daripada penganiayaan, melakukan aksi kekerasan baik di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat. Ya, berikutnya. Nah, misalnya jenis pelanggaran HAM merusak nama baik dan kehormatan orang lain. Pasal 310, 321 KUHP. Menghina, memfitnah. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Penghinaan melalui media sosial. Ini banyak sekali yang terjadi. Pencemaran nama baik. Ini banyak sekali terjadi saat ini. Karena apa? Dengan adanya teknologi informatika, seseorang dengan mudah, dengan gampang membuat video, membuat status, membuat gambar, meme, yang mana kontennya itu menghina suku tertentu, menghina pribadi seseorang, menghina organisasi, menghina partai, dan sebagainya. Dan ini satu jenis kejahatan saat ini paling mudah dan murah untuk dilakukan. Namun ingat bahwa ada ketentuan yang mengatur hukumannya berat. Ini saya sudah sampaikan bahwa salah satu kasus yang pernah terjadi di Unima, ada mahasiswa membuat status, yang status itu ditujukan kepada dosen. Dan ini perkara ini sampai pengadilan. Saya harap ya mahasiswa betul-betul hati-hati dan bijak dalam menggunakan teknologi. Teknologi itu bermata dua. Ya, satu memberikan dampak positif yang luar biasa, namun di sisi lain apabila tidak bijak menggunakannya, maka memberikan dampak yang negatif luar biasa terhadap diri seseorang. Ya. Berikutnya adalah menghalangi seseorang dalam partisipasi politik. Pertama, hak memilih. Kalau dalam politik kan setidaknya itu hak memilih dan hak dipilih.
hak memilih baik di lingkungan eksekutif, legislatif, kegiatan sosial lainnya. Jadi siapa saja boleh memposisikan dirinya hak untuk dipilih dan memilih sejauh yang bersangkutan itu mempunyai sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak boleh dibatasi hak politik seseorang. Makanya di dalam delik tertentu dalam pidana ada hukuman di mana hukuman tersebut mencabut hak politik seseorang. Apakah boleh? Boleh apabila hal tersebut dilakukan melalui pengadilan. Jadi khususnya terhadap tindak pidana korupsi itu, ya, salah satu hukuman tambahannya adalah mencabut hak politik seseorang, baik itu hak politik dipilih ataupun memilih secara permanen ataupun secara parsial. Ada yang dicabut hak politik itu selama 5 tahun misalnya. Jadi ada batas atau kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan ya pelanggaran pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu ada 2 tadi ya. Ada yang genocide, ada yang pelanggaran terhadap kemanusiaan. Namun ada satu yang berbeda tentang jenis pelanggaran HAM berat di dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ini yang menyebutkan istilah adanya pelanggaran HAM berat. Ya, tetapi belum sampai di sini. Ini pertemuan berikutnya nanti saya akan sampaikan. Setidaknya hari ini kita sudah mengetahui beberapa jenis pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga mahasiswa-mahasiswi sekalian dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam mengikuti perkuliahan secara daring ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.